Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga tetap sehat, tetap ceria, dan tetap stay at home. Kita bekerja dari rumah, memantau siswa-siswi kita. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan pelaporan keagamaan atau ibadah di rumah, kita bisa membuatnya secara online untuk menggampangkan kita merekap. Tapi juga bisa kita buat manualnya. Awal-awal saya buat 2 manual dengan online-nya. Nah, Bapak Ibu, pertama-tama untuk membuat laporan secara online dengan menggunakan Google Form, pertama kita buka dulu Google. Di laptop Bapak Ibu ya, paling bagusnya kita kerja di laptop. Kita buka dulu Google. Setelah terbuka Google, kemudian di samping kanan itu ada titik berapa itu ya, 9. Nah, titik 9 itu kita klik. Nah, setelah klik itu akan muncul seperti ini. Kita klik lagi drive. Ini ada segitiga. Kita klik drive. Kelihatannya Bapak Ibu. Ini titik 3 ya, segitiga. Ini yang Bapak Ibu kita klik itu. Nah, setelah kita klik, kita akan tunggu tampilannya. Nah, Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Ini karena saya sudah banyak file-file yang ada di sini, jadi otomatis akan muncul. Nah, meskipun sudah ada file-file di sini, ketika kita membuat baru, maka langkah yang kita lakukan adalah ada tulisan di sini baru, ada tambah baru, ada tambah di sebelah, ada tambah, kemudian ada tulisan baru. Nah, itu kita klik Bapak Ibu, kita akan klik. Nah, setelah kita klik, ya saya shoot dulu. Setelah kita klik akan muncul ini. Nah, kita ambil yang lainnya. Kita geser kursornya ke kanan. Kemudian ada Google Formulir. Nah, Google Formulir inilah yang kita klik Bapak Ibu. Kita klik Google Formulirnya. Ya, kita klik Google Formulirnya. Nah, muncullah seperti ini Bapak Ibu. Muncullah seperti ini, ada tertulis formulir tanpa judul. Nah, formulir tanpa judul ini bisa kita isi judul dari file ini. Judul file kita. Misalnya kalau kita mau membuat soal ulangan harian, bisa kita tulis soal ulangan harian 1, soal penilaian harian 1, dan seterusnya. Nah, ini karena yang kita mau buat itu adalah laporan pembiasaan siswa di rumah selama mereka belajar di rumah, maka saya menuliskannya laporan pembiasaan ibadah kelas 7A misalnya ya. Kelas 7A. Ya, misalnya kelas 7A. Nah, Bapak Ibu, supaya kita gampang nanti menemukan file ini, maka di sini Bapak Ibu, di sini formulir, ini nama filenya nanti. Di sini nama filenya di formulir tanpa judul ini, supaya file itu nanti bisa kita dapat dengan nama laporan pembiasaan ibadah kelas 7A. Maka Bapak Ibu, untuk memindahkan nama file ini tidak perlu kita menulis di sini. Tinggal kita klik ini Bapak Ibu, formulir tanpa judul, letakkan kursornya, kemudian kita klik. Nah, otomatis dia akan berpindah Bapak Ibu, ya. Nah, setelah selesai itu Bapak Ibu, ini ada deskripsi formulir. Nah, bisa kita menuliskan misalnya isilah dengan jujur. Isilah dengan jujur kegiatan ibadah kalian di rumah. Nah, Bapak Ibu, saya mengetikkan isilah dengan jujur kegiatan ibadah kalian di rumah.
Nah, setelah itu Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau buat kita mengajar beberapa kelas, kita tinggal nanti tuliskannya di 7A, 7B dan seterusnya. Setelah itu Bapak Ibu, ini ada pertanyaan tanpa. Jadi kita bisa menuliskan di sini. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, yang kita tuliskan jangan langsung pertanyaan, tetapi identitas siswa. Dengan mengetikkan di sini, ya, kita klik di sini Bapak Ibu di pertanyaan tanpa, kita klik, kita tuliskan, suruh tulis namanya. Nama, ya, setelah nama Bapak Ibu, ini nama. Nah, nama kan nama itu harus siswa tuliskan. Maka di sini Bapak Ibu, di sini ada pilihan, ada tanda panah ke bawah, ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada dropouts dan seterusnya. Nah, karena nama mereka mau tulis, mereka sendiri yang mau ketikkan namanya, maka kita pakai jawaban singkat Bapak Ibu. Jawaban singkat. Nah, sudah ini jawaban singkat, berarti nanti dia bisa menuliskan namanya, misalnya Emi Indra, Agung dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini harus wajib mereka isi. Caranya adalah di sini Bapak Ibu, ada di sini ada ini diklik biar kelihatan jadi warna biru. Nah, itu wajib diisi. Kalau dia tidak mengisinya, maka dia tidak bisa mengirimkan nanti. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah nama, kita menginginkan kelasnya. Menginginkan kelasnya, meskipun di atas sebenarnya sudah ada kelas 7A, tapi tidak apa-apa. Kita membuat lagi pertanyaan selanjutnya dengan cara, Bapak Ibu, dengan cara untuk membuat pertanyaan selanjutnya, dengan cara sebelah kanan ini ada tanda tambah. Ada tanda tambah, ini kita klik Bapak Ibu. Nah, otomatis dia akan muncul lagi di sini pertanyaan. Pertanyaannya kita tuliskan lagi kelas. Iya, kelas. Kelasnya kita bisa pakai kalau misalnya kita pakai jawaban singkat saja ya Bapak Ibu ya, biar dia tulis dia kelas 7 apa, dia 7B atau dan seterusnya. Nah, sudah kita pakai jawaban singkat Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu, setelah kelas, nama kelas, selanjutnya kita mau buatkan pertanyaannya. Pertanyaannya, oh ya lupa, kelas, kita klik lagi di sini Bapak Ibu yang ada tanda biru, itu wajib diisi, wajib mereka isi. Kapan mereka tidak isi berarti nanti tidak akan bisa mengirimkan jawabannya. Selanjutnya kita klik lagi tanda tambah untuk menambahkan pertanyaan. Ya, kita mulai. Nah, pertanyaan yang kita mau ajukan ke siswa atau laporan yang kita harapkan ke siswa itu apa-apa. Misalnya sholat tepat waktu, sholat rawatib, sholat duha, zikir sesudah sholat, sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Nah, kita mulai akan menuliskan satu persatu. Misalnya kita mulai dari sholat tepat waktu. Kita ketikkan sholat tepat waktu. Maaf Bapak Ibu karena kanan kiri pegang HP, tangan kanan mengetik jadi lambat. Sholat tepat waktu. Nah Bapak Ibu, sholat tepat waktu. Nah kita menginginkan siswa itu menjawab iya tidak, atau dia mau menuliskan kata-katanya atau mendeskripsikan. Nah, saya memilihnya untuk mereka centang atau cek